Pasien datang ke UGD. Selamat datang, Pak. Keluhannya apa saja ya, Pak? Saya merasa nyeri dan lemas, Mbak. Untuk nyerinya, Pak, dari skala 0 sampai 10, dengan 0 tidak nyeri sama sekali, dan 10 nyeri sangat kuat, kira-kira nyeri yang Bapak alami ada di skala berapa ya, Pak? Iya, mungkin ada di skala 3 ya, Mbak. Selain itu, apakah ada keluhan lain, Pak? Iya, Mbak, ini aku pusing juga, Mbak. Baik, Pak. Saya ulang ya, Pak. Bapak mengalami nyeri dengan skala 3 dari 10, pusing dan lemas ya, Pak. Iya, betul, Mbak. Baik, Pak. Izinkan saya melakukan beberapa pemeriksaan, Pak. Apakah Bapak membawa kartu rumah sakit atau kartu identitas, Pak? Oh iya, Mbak, ini ada. Oke, baik, Pak. Apakah Bapak juga ada BPJS, Pak? Iya, ini ada juga, Mbak. Baik, Pak. Sebentar saya panggilkan dokter. Perawat menghubungi dokter. Dok, ada pasien bernama Bapak N, berusia 62 tahun, datang ke UGD dengan kondisi bicara peluh, merasakan nyeri, pusing, dan lemas sepertinya di bagian kiri, dok. Baik, lalu untuk skala nyerinya di angka berapa ya? Pasien mengatakan skala nyerinya ada di skala 3 dari 10, dok. Lalu apakah sudah dilakukan pemeriksaan tanda vital? Sudah, dok. Tanda vitalnya sudah saya periksa. Tekanan darahnya dilakukan 2 kali pemeriksaan. Yang pertama 152 per 125 mmHg, lalu pemeriksaan keduanya 136 per 95 mmHg. Lalu suhu badannya 36,2 derajat Celcius, nadinya 68 kali per menit, dan respiratorinya 24 kali per menit. Baik, terima kasih Mbak Keren atas informasinya. Baik, dok. Sebelum dilakukan pemeriksaan röntgen, MRI, X-ray, dan EKG. Baik, Pak. Dokter sebelumnya mengatakan untuk melakukan beberapa pemeriksaan penunjang. Sebelumnya, apabila Bapak mengenakan perhiasan dan jam tangan, bisa mohon dilepaskan terlebih dahulu, supaya bisa saya simpan dan Bapak tidak perlu khawatir. Oh iya, baik, Mbak. Ini, Mbak. Ya, baik, Pak. Akan saya antarkan ke ruang pemeriksaan, Pak. Pasien melakukan pemeriksaan. Dok, ini hasil pemeriksaan penunjang yang dilakukan oleh Bapak N. Baik, terima kasih Mbak. Akan saya lihat terlebih dahulu. Dan tolong disiapkan ruangan untuk Bapak N ya. Baik, Dok. Akan saya siapkan kamar untuk Bapak N. Pasien sudah mendapat kamar untuk perawatan. Selamat pagi, perkenalkan saya apoteker APN dan ini Dokter X. Kami diberi tanggung jawab untuk membimbing kalian selama sesi bedside ini. Selamat pagi Mbak, nama saya Caroline. Pagi juga Mbak, nama saya Bilhan. Oke, sebelumnya apakah ada yang tahu tujuan dilakukan bedside teaching ini? Saya ingin mencoba menjawab. Jadi tujuan dilakukan bedside teaching ini ialah untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berinteraksi secara langsung dengan pasien, sekaligus berdiskusi terkait terapi terbaik untuk pasien. Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti kita akan berkunjung ke kamar pasien, salah satu pasien di sini. Kita akan mempelajari kondisi pasien terkait kondisi dan farmakoterapi yang tepat untuk kondisi pasien tersebut. Apa sudah siap? Siap, Dok. Bagus. Selanjutnya saya kembalikan kepada apoteker PN untuk menjelaskan kegiatan kita hari ini. Di sini kami sudah memilihkan pasien yang sesuai dan rangkaian kegiatan yang akan dilakukan selama sesi bedside ini terbagi menjadi 3 rounds, yaitu pre-rounds, rounds, dan yang terakhir post-rounds. Kemudian waktu yang akan kita gunakan dalam pemeriksaan dan sesi bedside ini adalah sekitar 10-15 menit. Baik, Mbak. Baik, Mbak. Baik, mari Dok, Mbak dan Mas, kita menuju ke ruangan pasien.
Dokter, apoteker, dan mahasiswa menuju ke bangsal pasien. Selamat pagi, Pak. Maaf mengganggu waktu istirahatnya. Perkenalkan, saya Dr. L. Saya dokter yang bertanggung jawab kepada kondisi Bapak di sini. Selamat pagi juga, Dok. Nah, baik, Pak. Bagaimana kondisi Bapak hari ini? Iya, bapaknya ini udah lumayan baik, Dok. Nyerinya udah tidak terlalu mengganggu juga. Nah, baik. Semoga kedepannya kondisi Bapak semakin membaik ya. Amin, Dok. Oh iya, di sini saya membawa tim saya, ada Ibu APN sebagai apoteker yang akan bertanggung jawab terhadap terapi yang Bapak jalani. Lalu ada juga mahasiswa formasi yang sedang melakukan magang di rumah sakit kami. Tujuan saya membawa tim saya ini adalah untuk melakukan bedside teaching, di mana bedside teaching ini merupakan suatu pembelajaran aktif yang dilakukan secara langsung kepada pasien. Apakah Bapak dan Ibu keberatan apabila saya membawa tim saya ke sini? Tidak masalah kok, Dok. Nggak apa-apa. Baik, terima kasih. Untuk Caroline dan Milan, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Caroline. Saya sedang magang di rumah sakit ini. Selamat siang juga, Pak. Nama saya Bilhan. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Jadi Bapak N masuk ke rumah sakit pada hari ini. Bapak N masuk dengan keluhan lemas, nyeri, pusing, kesulitan berbicara. Apakah seperti itu? Iya, betul, Dok. Baik, apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu tentang kondisi pasien? Saya ingin bertanya mengenai obat yang dikonsumsi oleh Bapak N di rumah. Kalau boleh saya tahu apa saja ya? Oh iya, untuk obat rutinnya di rumah ada yang dikonsumsi oleh bapaknya ini ada amlodipin, Mbak, 5 mg dan juga ada obat simvastatin juga 10 mg, Mbak. Baik, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Belum, Mbak Sinta. Belum, Mbak. Baik, kalau begitu, mari kita lanjutkan diskusinya di ruangan terpisah. Saya dan tim saya akan pamit terlebih dulu, Pak. Semoga Bapak keadaannya cepat membaik ya, Pak. Terima kasih, Dok. Dokter, apoteker, perawat, dan mahasiswa meninggalkan ruangan. Setelah melihat kondisi pasien secara langsung, mari kita mulai dengan pemeriksaan tanda vital. Silakan, Bu Karen. Baik, Dok. Pasien datang dengan keluhan ekstremitas kiri lemas dan bicara peluh. Umur Bapak N 62 tahun, tekanan darahnya saat masuk adalah 152/125 mmHg, suhu tubuhnya 36,2 derajat Celcius, nadinya 68 kali per menit, dan pernafasannya 24 kali per menit. Baik, terima kasih. Diagnosis pasien saat ini stroke hemoragik dengan hemiparese. Pasien punya riwayat penyakit stroke ringan kurang lebih 10 tahun yang lalu. Hari ini pasien sudah melakukan pemeriksaan darah, X-ray, Röntgen, MRI, dan EKG. Hasilnya bisa dilihat pada lembar yang sudah dibagikan tadi. Apakah ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Belum, Dok. Belum, Dok. Kalau begitu, saya yang akan bertanya kepada mahasiswa ya. Baik, Mbak Sinta. Baik, Mbak. Setelah mendengarkan pemeriksaan pasien, menurut kalian berdua, apa saja terapi yang dibutuhkan untuk pasien dalam kasus ini, atau tata laksana terapi yang tepat bagaimana ya? Kalau menurut saya, Mbak, terapi yang perlu diberikan untuk pasien ini adalah terapi untuk mengatasi rasa nyeri yang dirasakan pasien, terapi untuk gejala stroke iskemik yang dialami, terapi untuk mencegah emboli, terapi untuk mengatasi peptic ulcer, serta pemberian cairan infus ringer laktat untuk mengatasi rasa lemas yang dirasakan oleh pasien. Baik, terima kasih sudah menjelaskan. Saya akan memaparkan mengenai terapi yang sudah diberikan kepada pasien. Terapi yang diberikan ada cairan isotonis RL melalui infus, diberikan 20 tetes per menit.
Zeufor 1 gram 2 kali 1 ampul, Lapibal 500 mikrogram 2 kali 1 ampul, Koleskol 10 mg 1 kali 1 tablet, Lital 50 mg 2 kali 1 tablet, Pepsol 40 mg 1 kali 1 tablet, Frixitas 0,5 mg 1 kali setengah tablet, dan Clopidogrel 75 mg 1 kali 1 tablet. Menurut kalian, apakah ada yang salah dengan terapi yang diberikan? Baik, Mbak. Untuk terapi yang diberikan saat di rumah sakit, tidak ada yang salah, Mbak. Namun, untuk obat rutin yang dikonsumsi pasien, yaitu simvastatin 10 mg, perlu diberhentikan. Karena ketika sampai di rumah sakit, Bapak N mendapatkan koleskol 10 mg, yang di dalamnya mengandung pravastatin natrium. Pravastatin ini yang diberikan merupakan obat anti kolesterol yang lebih kuat untuk menangani kondisi Bapak saat ini. Ya, benar sekali. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, pada terapi pasien diberikan pantoprazol. Saya ingin konfirmasi, Mbak, apakah pemberian terapi pantoprazol ini sebagai terapi untuk mencegah terjadinya resiko gastrointestinal bleeding akibat efek samping dari antiplatelet? Iya, benar. Terapi pantoprazol ini sebagai terapi preventif dari resiko upper gastrointestinal bleeding akibat efek samping dari antiplatelet. Oh, baik. Terima kasih, Mbak Sinta. Baik, dari saya cukup sekian. Baik, saya rasa sesi batch teaching ini kali ini saya cukupkan sampai sini terlebih dahulu. Terima kasih ya. Baik, Dok. Baik, Dok. Terima kasih juga. Selamat pagi, teman-teman. Hari ini kita akan melanjutkan bedside teaching dengan pasien yang sama ya. Selamat pagi, Mbak Sinta. Halo Pagi juga, Mbak. Caroline dan Wilhan. Hari ini seperti yang sudah saya sebutkan tadi, kita akan melanjutkan bedside teaching dengan Pak Teli. Hari ini saya berharap teman-teman menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menggunakan istilah medis jika berbicara dengan pasien. Lalu saya juga berharap tidak ada pertanyaan yang bersifat pribadi yang tidak berhubungan dengan pembelajaran kita kali ini. Saya juga berharap teman-teman aktif dalam kegiatan hari ini, sehingga teman-teman dapat belajar hal baru. Baik, Bu. Dokter dan perawat datang menghampiri. Baik, Bu. Teman-teman, hari ini Dr. Yudi dan Mbak Karen yang akan menemani kita kembali dalam bedside teaching hari ini. Selamat pagi, teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Karen. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Mbak Karen. Baik, karena semuanya sudah di sini, mari kita menuju ke ruangan pasien ya. Menuju ke ruangan pasien. Selamat pagi, Pak. Maaf mengganggu waktunya. Selamat pagi juga, Dokter. Sebelumnya saya ingin minta maaf, Pak, atas ketidaknyamanannya, karena kunjungan kami hari ini cukup ramai ya, Pak. Oh, tidak masalah, Dok. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Baik, karena pagi, perkenalannya sudah kemarin, mari kita lanjutkan dengan pemeriksaan kondisi pasien. Silakan mahasiswa, jika ada yang ingin bertanya. Baik, Dok. Pak, saya ingin bertanya, dari skala 1 sampai 10, untuk nyeri yang Bapak rasakan, sekarang berada pada nomor berapa ya, Pak? Kira-kira pada skala 3, deh. Oh, baik, Pak. Pak, kalau untuk pusing dan lemas, apakah Bapak masih merasakannya? Iya, masih, deh. Masih pusing lemas juga. Baik, Pak. Apakah Bapak mempunyai alergi terhadap obat atau makanan tertentu? Sejauh ini tidak ada, deh. Baik, Pak. Terima kasih.
Apakah masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Dari saya tidak ada, Dok. Sudah tidak ada, Dok. Baik, Pak N, terima kasih atas kesediaannya dalam pelaksanaan bedside teaching hari ini. Kami mohon pamit ya, Pak. Selamat pagi dan semoga lekas membaik ya, Pak. Baik, sama-sama, Dok. Terima kasih kembali, Dok. Dokter, apoteker, perawat, dan mahasiswa meninggalkan ruangan dan menuju tempat lain untuk melanjutkan diskusi. Baik, terima kasih. Setelah kunjungan tadi, mari kita lanjutkan evaluasi terkait dengan kondisi Bapak N. Kita mulai dari tanda vital dan pemeriksaan laboratoriumnya. Baik, Dok. Untuk tanda vital pasien hari ini dilakukan 3 kali pemeriksaan tekanan darah dengan hasil 149/103 mmHg, 125/81 mmHg, 119/80 mmHg. Suhu tubuh pasien hari ini 36,7 derajat Celcius, denyut nadi pasiennya 80 kali per menit, dan respiratory rate-nya 20 kali per menit. Pasien juga sudah dapat berbicara dengan lancar. Oh, baik, terima kasih Mbak Karen. Bagaimana dengan pengobatan yang diterima pasien? Apakah bisa dipaparkan terlebih dahulu? Baik, Dok. Terapi yang diberikan untuk pasien hari ini ada Ringer Lactat 20 tetes per menit intravena, Seufor 2 kali 1 ampul IV, Lapiba 2 kali 1 ampul IV, Pravinat 1 kali 1 tablet, Plital 2 kali 1 tablet, Pantoprazol 2 kali 1 tablet, Brixitas 0,25 mg 1 kali 1 tablet, dan Plavix 1 kali 1 tablet. Baik, terima kasih Mbak Sinta. Sekarang saya ingin bertanya ke mahasiswa, apakah ada kejanggalan pada pemberian terapi? Dari yang saya temukan, Dok, untuk semua terapi bisa dilanjutkan terlebih dahulu, kecuali pemberian pantoprazol dapat dikurangi dosisnya menjadi 20 mg 2 kali 1. Baik, apakah ada yang lain? Menurut saya, pasien juga tidak perlu diberikan terapi anti nyeri, karena pasien juga sudah tidak merasakan sakit, sehingga pemberian Brixitas 0,5 mg bisa diberhentikan. Oke, baik. Saya ingin bertanya terlebih dahulu untuk memastikan apakah teman-teman mengerti mengenai terapi yang diberikan. Baik, Dok. Jadi sebelumnya pasien dirujuk ke rumah sakit. Pasien menerima 2 obat resep dari dokter, Baik, yaitu amlodipin 5 mg dan simvastatin 10 mg. Menurut teman-teman, mengapa simvastatin 10 mg tetap kita lanjutkan, namun amlodipin 5 mg kita hentikan? Baik, menurut kami, Dok, pemberhentian amlodipin diperlukan karena pasien mengalami stroke iskemik, sehingga kenaikan tekanan darah pasien merupakan kompensasi tubuh untuk memastikan suplai darah ke otak cukup. Pemberian antihipertensi dapat menyebabkan penurunan tekanan darah pada pasien stroke iskemik yang berisiko mengancam perfusi di area kritis. Baik, bagus sekali jawabannya. Apakah analisis yang dilakukan oleh mahasiswa ada yang tidak sesuai, Mbak Sinta? Ya, sesuai semua, Dok. Oke, baik. Kalau begitu, diskusi mengenai pengobatan yang didapatkan pasien cukup sampai sini. Terima kasih untuk Mbak Sinta dan Mbak Karen untuk hari ini sudah menemani saya melakukan visit. Terima kasih juga. Terima kasih juga, Dokter. Terima kasih, Dokter, atas waktu dan kesempatan yang diberikan untuk melakukan bedside teaching.